Cubi Lovers, keberanian Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo mengungkap kejadian tidak mengenakan yang dialaminya membuat sang bunda Pinkan Mambo merasa tersakiti. Pinkan yang seharusnya mengayomi dan merangkul putrinya yang sedang mengalami trauma berat itu justru terpancing mengumbar perilaku tak pantas Ashley pada saat masih tinggal bersamanya. Pinkan juga merasa disudutkan oleh pengakuan putrinya yang membeberkan aib keluarga ke ruang publik. Sebaliknya, Michelle mengaku menceritakan semua ini karena tidak ada yang mau mendengarnya, termasuk Pinkan ibunya. Ia mengaku sangat kecewa karena Pinkan tak percaya saat ia menceritakan perilaku bejat ayah tirinya kepadanya. Nggak jelas gitu omongannya, jadi nggak bisa ditanya gitu kayak patung. Iya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu loh, gitu. Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita, teman-teman nggak tahu cerita beneran ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan hujat saya. Aku merasa kayak di sini kan udah banyak bukti, kenapa mami nggak bisa percaya aja gitu, kenapa mami bisa mikir kalau misalnya mami tuh nggak bisa percaya aku dan malah pikir kalau misalnya itu salah aku. Dan aku udah dengar dari omongan dia yang speak up dan yang aku lihat kalau misalnya aku salah atau enggak, tapi kebanyakan itu nggak benar, maksudnya nggak nyata, nggak apa yang aku lihat dan terjadi, dan malah memutarkan balik fakta. Aku keluarin curahan hati aku ke mami, kayak seberapa aku kecewa sama dia, seberapa aku disappointed kenapa mami aku sendiri yang ngebesarin aku sendiri couldn't help me, couldn't be there for me, couldn't believe in me. That's all I wanted. Aku cuman pengen mami bisa mendengarkan cerita aku dengan tulus dan bisa mengerti keadaan aku gimana. Tapi as you guys know about the news yang dia live di TikTok dan sampai di berita mana-mana yang dimana dibilang kalau misalnya dia bilang kalau misalnya ya aku kan juga nggak tahu dari sisi si suaminya gimana, dan aku juga nggak lihat pakai mata sendiri, jadi aku nggak tahu yang mana percaya. Terus dia juga bilang ke aku juga kayak ya dari anakku juga aku nggak lihat sendiri pakai mata, jadi aku nggak tahu apa yang harus aku percaya. Dan dari situ aja kayak ini kasusnya udah sampai pengadilan dan udah masuk penjara. Kalau misalnya dia bilang gitu, it doesn't make sense for me. Iya, karena udah banyak bukti yang bisa menghasilkan cerita aku kalau misalnya ini tuh benar. Dan juga ada pasalnya yang dimana Mahkamah Agung tuh keluarkan di media. Jadi emang udah ada bukti kalau misalnya ini tuh beneran terjadi. Belum sih, karena kan dia suka kalau ngomong tuh suka belum nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya Kak? Lihat ya harus lah, sebagai ibu harus ya. Berarti untuk tinggal harus lah. Cuma dia emang nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bolak-balik ke Tasik, ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil, sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Tapi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku sampai, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang enggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rachel juga kan dimarahin bukan karena Rachel pembantu. Aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua.
Justru Michelle tuh terlalu dimanja. Ya namanya juga manusia, aku juga pasti ada kesalahan. Dan ya aku juga nggak selalu benar di posisi ini. Dan aku juga cuman pengen nyampein ke mami kalau misalnya kayak aku tuh sebenarnya nggak pengen ada masalah atau berantem sampai segininya sama mami, karena I want a better relationship with you, and aku juga nggak mau merusak reputasi mami, nama baiknya. Tapi di sini aku cuman ngomong sebagai korban yang dimana aku pengen prepare for the future, untuk lebih aware what's happening to me, untuk lebih aware apa yang bakal terjadi kalau misalnya orang itu bakal keluar, dan lebih was-was juga, waspada kepada adik-adik aku juga yang kecil, karena ya mereka masih dalam pernikahan, aku nggak tahu bakal terjadi apa. Kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada nggak sempet kayaknya Mbak. Karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja tuh susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu pengen susah banget. Trauma berat, kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Pinkan biar jadi ibu yang tabah, biar Pinkan bisa tangannya masih ada buat cari uang buat anak-anak. Doain juga biar Michelle pulang ke rumah gitu. Michelle ya jelekin aku di publik, maksudnya aku nggak agak terganggu lah. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk kayak gitu. Ini aku semuanya loh teman-teman, aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi, aku juga yang di pembunuhan karakter kayak gini. Kalau memang itu membuatmu bahagia, silahkan supaya lega gitu. Makanya nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa. Aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia, sok wae. Saya masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali, asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar sekolah segala macam tuh tidak tanpa bantuan siapapun. Michelle juga bisa tanpa bantuan siapapun. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan kalau aku dikejar debt collector itu. Nah itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat aku gigabyte. Jadi makanya waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu loh, maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Pinkan Ratnasari, membela Michelle, membela MA gitu, membela anak. Makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara gitu. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih jadi salah paham atau apa. Pinkan mungkin sedang mengalami tekanan ekonomi pasca suaminya dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sebagai ibu, banyak yang menyayangkan sikap Pinkan yang bukannya merangkul, namun justru memukul putrinya dengan pernyataan yang bias. Maka terlepas dari curhatan Pinkan, banyak juga yang menyangka jika apa yang dilakukan oleh Michelle tak lepas dari sifat serta karakter Pinkan yang turun ke putrinya tersebut. Namun tak sedikit juga yang menilai jika kebiasaan Michelle yang gemar bersenang-senang melalui hiburan malam tak lepas dari ajaran sang ibunda terhadapnya. Benar saja, hal itu pula yang diungkapkan oleh Michelle yang mengaku kerap diajak dugem oleh sang ibunda. Enggak, itu menurut aku salah karena aku keluar dari rumah juga ke papa, dan dugem, kalau tentang dugem itu kadang mami sendiri yang ngajak aku untuk pergi ke sana sini. Shell, ikut yuk, mami lagi ada acara pesta dugem di sini gitu. Jadi yaudah aku ikut. Tapi kan balik lagi, aku nggak ngerti kenapa mami bisa ngomong kayak gitu, dan aku juga nggak mau menjelekkan karena bagaimanapun dia masih tetap ibuku.
Nggak mungkin karena dia tangkapnya aku keluar dari rumah, jadi dia pikir aku kemana-mana. Tapi sebenarnya itu aku ke papa dan tinggal sama papa. Waktu itu lagi di Bandung, terus sekarang karena ada lagi urusan di Jakarta, papa lagi udah urusan di Bandung, tapi sebenarnya kita tinggalnya di Bali. Kalau tentang itu sebenarnya aku juga nggak ada niatan untuk membunuh karakter mami, karena kayak she's still my mom. Karena beside all of this, dia ngebesarin aku dengan yang baik, tapi cuman karena masalah ini yang dimana kayak mami seorang ibu gagal bisa melindungi aku sebagai ya mama sendiri, dan aku di rumah yang nggak merasa aman gitu, merasa kayak this is hell and I just need some help from people. Dan ya karena selama ini aku juga udah tutupkan karena aku mikirin perasaan mami dan konsekuensi selanjutnya. Tapi karena aku udah di pojokan nggak selalu, tapi ada beberapa waktu untuk yang kayak dia selalu bilang kalau misalnya ya it's my fault, mami kan udah bilang ke kamu kayak kunci pintu dan lain. Tapi itu nggak membantu sama sekali karena posisinya pelakunya masih ada di rumah yang dimana aku juga tinggal di situ. Kalau itu sih dengan yang aku udah lihat secara nyata, di situ mami sendiri yang bilang kalau misalnya mami waktu itu ngebelain sisi suaminya. Tapi di situ kan aku nggak terlalu tahu dia salah kata atau salah ngomong. Tapi kedua kalinya dia bilang kalau misalnya dia ngebela dua sisi. Tapi menurut aku itu tetap salah karena di sini aku posisinya sebagai korban dan di situ pelakunya yang seharusnya kayak udah masuk penjara, lebih kayak I'm not the one that is wrong here. Jadi aku merasa kayak that's not true karena yang aku lihat sebelumnya juga kita berantem itu gara-gara mami bilang ke aku kayak ya kan aku bisa aja bilang ke semua orang kalau misalnya kamu yang samperin suaminya ke kamar gitu. Terus dia bilang dasar orang aneh. So I was like very hurt about that and I couldn't like keep up with all the pain, so it was too much pressure for me. So I just like wanted to speak up because I was trying to ngebela diri, dan di sini aku nggak ada membuat cerita-cerita yang mengada-ngada, tapi di sini apa yang aku alamin dan sebenarnya.